Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miguel Masrowski. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab tugas UTS, yaitu tentang mining. Langsung saja ke soalnya. Di sini soal pertama diberikan dataset mining sebagai berikut. Di dokumen pertama, dalam teks data science is fun. Dokumen kedua, data mining and data science. Dokumen 3, big data is big business. Untuk soal yang pertama yaitu 1A, demonstrasikan cara penggunaan manual BOW di spreadsheet. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BOW. BOW itu big of word adalah metode sederhana untuk mempresentasikan sebuah teks, kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi bentuk angka berdasarkan frekuensi kemunculan kata atau term tanpa memperhatikan urutan katanya. Langsung saja ke Excel-nya. Di sini untuk termnya yang sering untuk term atau kata yaitu di baris pertama itu N, big business, data, one is mining, dan science, sesuai dengan dokumen di sini. Untuk dokumen pertama, N bernilai 0, big bernilai 0, untuk business bernilai 0. Kenapa? Karena di dokumen pertama di sini kosong, tidak ada N, big, dan business. Untuk selanjutnya, data bernilai 1, karena di sini di dokumen pertama ada kata data atau term. Dan selanjutnya fun bernilai 1 karena ada di sini di dokumen pertama. Is bernilai 1 karena ada di sini. Meaning bernilai 0 karena tidak ada di dokumen 1. Science bernilai 1. Selanjutnya untuk dokumen 2 yaitu kata atau term N bernilai 1 karena di dokumen 2 ada N. Untuk kata selanjutnya big bernilai 0 karena tidak ada di dokumen 2. Business bernilai 0 karena 0 kosong di dokumen 2 karena tidak ada. Data bernilai 2 karena di dokumen 2 kata data atau term itu muncul 2 kali. Untuk kata fun di dokumen 2 itu kosong karena tidak ada. Untuk kata term, kata atau term is bernilai 0. Mining bernilai 1 karena di dokumen 2 ada 1. Science ada bernilai 1 karena di dokumen 2 ada. Begitupun selanjutnya untuk kata atau term yang di dokumen 3, N bernilai 0, big bernilai 2 karena muncul 2 kali. Business bernilai 1, data bernilai 1 untuk dokumen 3, fun bernilai 0, is bernilai 1 karena ada di sini di dokumen 3, mining bernilai 0, science bernilai 0. Untuk selanjutnya itu untuk soal nomor 2, demonstrasikan cara menghitung manual TF sampai ITF di spreadsheet. Saya jelaskan dulu penjelasan kodenya. Untuk TF yaitu term frekuensi, menghitung frekuensi relatif term dalam setiap dokumen. Selanjutnya DF atau dokumen frekuensi, yaitu menghitung jumlah dokumen yang mengandung suatu term. IDF atau inverse dokumen frekuensi, yaitu menghitung bobot global term dengan logaritma basis 10. Selanjutnya TF sampai IDF, perkalian TF dan IDF untuk mendapatkan nilai akhir. Selanjutnya ke Excel-nya. Untuk cara menghitung nilai DF-nya yaitu saya jelaskan dulu DF itu apa. DF itu kan menghitung jumlah dokumen yang mengandung satu term. Berarti di sini
Untuk kata N bernilai 1 karena kata di dokumen itu di dokumen 1, 2, dan 3 itu bernilai 1 karena cuman ada 1 di kata 1 atau term. Big juga ya bernilai 1 karena di dokumen ini ketiganya itu adanya 1. Untuk business juga ya 1. Untuk kata data atau term bernilai 3 karena di sini kata data muncul 3 kali di dokumen pertama dan dokumen kedua data dan data. Untuk kata fun atau term bernilai 1 is bernilai 2 karena muncul 2 kali di dokumen pertama dan dokumen ketiga. Mining bernilai 1, science bernilai 2 karena muncul di dokumen 1 dan dokumen 2. Untuk mencari nilai ITF, kita jelaskan dulu ITF artinya apa. ITF itu menghitung bobot global term dengan logaritma. Sini saya sudah melampirkan rumusnya. Jadi ITF itu log basis 10 dari total dokumen bagi TF. Jadi sini untuk mencari nilai ITF di N yaitu total dokumen kan ada 3 dibagi DF. DF-nya 1, berarti nilainya 0,47. Untuk mencari nilai ITF big juga ya total dokumen 3 dibagi 1 benar 0,477 dan seterusnya ke bawah. Untuk mencari nilai TF yaitu sini saya akan menampilkan untuk mencari nilai TF itu frekuensi term dalam dokumen dibagi total term di dalam dokumen, yaitu untuk N di dokumen pertama kan tidak ada dan kata big pun tidak ada sampai bisnis. Tapi di kata data di dokumen 1 ada 1. Cara menghitungnya yaitu kata data nilai 1 dibagi jumlah kata di dokumen 1 yaitu 1, 2, 3, 4 hasilnya 0,25. Jadi 1 dibagi 4 bernilai 0,25 sampai seterusnya. Sampai di TF juga di TF dokumen 2 dan TF dokumen 3. Contohnya di data sini di dokumen 2 kan kata data bernilai 2 karena muncul 2 kali dibagi jumlah dokumen yang ada di dokumen 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dibagi 5 bernilai 4 dan seterusnya sampai TF dokumen 3. Untuk mencari nilai TF DF yaitu sini sudah menampilkan contoh rumusnya yaitu TF DF itu caranya TF dikali ITF. Jadi TF di dokumen pertama dikali ITF. Di sini contohnya di dokumen pertama kan tidak ada ini. Yang ada aja di sini dokumen pertama di kata data. Di kata data itu di dokumen pertama 0, di kata fun maksud saya di kata fun 0,25 dikali
IDF-nya itu 0,477, hasilnya 0,119. Begitupun juga di kata is 0,25 dikali IDF-nya yaitu 0,176, hasilnya 0,044. Begitu juga di kota science, sini TF-nya 0,25 dikali IDF-nya 0,176, hasilnya 0,44. Begitupun di TF dokumen 2, TF dokumen 3, dan hasilnya akan menampilkan seperti ini yang saya sudah jumlahkan. Ya, untuk selanjutnya untuk nomor A1C diberikan dataset kecil sebagai berikut ini. Untuk soal pertama, demonstrasikan word appending word to fix dalam bahasa Python. Langsung saja ke kodenya. Saya jelaskan apa itu word to fix dalam bahasa Python. Word to fix adalah cara mengubah kata menjadi angka atau vektor berdasarkan kata-kata di sekitarnya, hingga kata yang sering muncul dalam konteks yang mirip akan punya vektor yang mirip. Sini saya di kodenya saya jelaskan. Sini saya install dulu AMPI dan Genshin, dan pip install Genshin yang versi saya. Dan selanjutnya impor beberapa yang dibutuhkan, dan impor juga data yang sesuai soalnya yang saya sudah download dan saya sudah tambahkan ke drive dan di drive kode saya. Langsung saja ke ininya, outputnya. Untuk pertama, dataset berhasil dimuat jumlah baris. Untuk sini untuk label happy ini pertama happy, anger, fear, dan fair. Contoh hasil tokenisasinya itu happy, anger, fear, anger. Untuk word yang berhasil dilatih yaitu katanya itu yang muncul adalah kata happy, yang set muncul 0 sampai 99. Kata yang mirip dengan happy dari kata similarity yaitu kata fear, yang berangka 0,67, dan kata love yang berangka 0,04503, dan kata anger dan sadness. Untuk visualisasi PCE word appendingnya itu seperti ini. Dari kata anger bernilai tinggi atau sering muncul, untuk yang jarang yaitu fear. Untuk soal 1D pertanyaannya yaitu demonstrasikan word appending glove dalam bahasa Python. Dalam bahasa Python saya jelaskan apa itu glove. Glove adalah metode untuk mengubah kata menjadi angka faktor berdasarkan beberapa sering kata tersebut muncul bersama kata lain di seluruh teks. Jadi kata yang sering muncul dalam ini dataset ini saya masukkan ke kode saya. Pertama kita import beberapa yang saya butuhkan, dan import juga glove file path-nya, yaitu saya download glove file path-nya yang sendiri karena glove itu data yang beda ya, saya jadi bukan dari ininya, saya download sendiri. Dan selanjutnya itu saya import data train prosesnya, yang data train proses itu yang ini, data emot yang dataset yang sudah dilampirkan. Terus hasil outputnya, untuk hasil outputnya contoh datanya yaitu kata happy di tweet ini muncul di sini di tweet. Untuk label anger, fear, dan anger juga. Untuk kata glove load-nya itu ada 400.000 word count yang ditemukan. Kata-kata yang ditemukan di glove itu happy, anger, fear, anger, sadness, fear, anger, love, dan happy. Ini visualisasi word appendingnya dari glove.
Kata yang sering muncul itu sadness, kedua love, tiga anger, happy, yang terbawah itu fear. Nah, untuk soal yang selanjutnya, satu E demonstrasikan word appending fast tag dalam bahasa Python. Saya jelaskan fast tag dalam Python. Word appending fast tag adalah teknik representasi kata dalam bentuk vektor nomor angka yang dikembangkan oleh Facebook AI Research Fair atau Fair sebagai pengembang dari word to vec. Berbeda dari word to vec yang memperlakukan setiap kata sebagai satu unit utuh. Fast tag memecah kata menjadi bagian-bagian kecil yang disebut subword atau engram karakter sehingga bisa mengenali struktur internal. Jadi sebuah kata atau kalimat ya, yang dipecah menjadi 3 angka. Itu dari fast tag. Pertama saya di code-nya itu saya install beberapa modul library yang dibutuhkan dan saya import juga file path-nya yaitu run prosesnya yang ada di soal datasetnya. Langsung saja ke outputnya. Yang sering muncul itu faktor untuk kata makan. Di sini ada 100 dimensi dan satu row kali 100 kolom. Untuk selanjutnya kata-kata yang mirip dengan makan yaitu skor samanya itu untuk fear, sadness, love, anger, dan happy. Jadi yang sering kata-kata yang mirip dengan makan itu fear yang paling atas, happy untuk mirip dengan makan itu happy. Visualisasi word appending-nya yaitu yang tertinggi itu happy, fear, sadness, love, yang terbawah itu anger. Untuk selanjutnya untuk soal yaitu atau ini apa itu word appending verb dalam Python. Ini 1F demonstrasikan word appending verb dalam bahasa Python. Di sini saya jelaskan kodenya dulu. Apa itu word appending? Word appending verb adalah representasi verbal dari kata atau token yang dihasilkan oleh model atau di directional encoder representation from transformers. Ini adalah bagian penting dalam NLP Natural Language Processing, di mana kata ubah menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Apa itu word appending? Secara umum, word appending adalah teknik untuk mempresentasikan kata dalam bentuk vektor angka di berdimensi tetap, misalnya 300 dimensi. Tujuannya adalah agar kata yang bermakna mirip memiliki faktor yang dekat ruang vektor. Sini contoh kode saya yang soal nomor A1F. Saya beberapa install beberapa ambulans dan mengimport beberapa yang saya butuhkan dan mengimport data set yang saya langsung saja outputnya atau hasilnya. Contoh datanya itu label. Untuk source tingginya itu dari bawah itu nomor 4 anger, 3 dari bawah fear lagi, dan anger dan happy untuk skor paling bawah. Kalimat yang diproses itu happy, table word appendingnya 10 token bersama 20 dimensi. Di sini tokennya ada CLS, happy atau sad. CLS itu penanda awal kalimat, untuk shape itu penanda akhir kalimat atau misal antar kalimat. Jadi di sini untuk tokennya itu ada beberapa dimensi sampai 20 dimensi. Selanjutnya itu untuk 2 dimensi Scarlet Letter Word appendingnya itu atau PCA-nya. Di sini untuk kata happy tinggi
karena SAP itu untuk pembanding sama CLS itu untuk pembatas juga. Dan hasilnya seperti ini untuk 1F. Untuk selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2 2A yaitu jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, factorization, dan word depending. Di sini untuk jawabannya, pertama feature adalah ciri-ciri atau informasi penting dari data yang digunakan oleh model. Contohnya yaitu panjang kalimat, jumlah kata atau jenis emosi. Untuk fitur factorization sendiri yaitu proses otomatis mengambil fitur penting dari data mentah agar bisa diproses oleh komputer. Contohnya itu dari teks jadi angka pakai TF, IDF, atau Word. Selanjutnya fitur engineering adalah proses kreatif membuat atau mengubah fitur supaya model jadi lebih akurat. Contohnya yaitu gabungan panjang kalimat dan jumlah tanda seru fitur baru. Selanjutnya factorization adalah mengubah data khususnya teks ke bentuk angka atau vektor supaya bisa dibaca komputer. Contohnya kata suka jadi angka seperti 0,2, 0,2, 0,7, min 0,1 dan seterusnya. Untuk terakhir word depending yaitu cara menggambarkan kata dalam bentuk angka yang mengandung makna. Contohnya kata rajin dan giat punya vektor yang mirip karena artinya mirip. Adalah contoh word depending yang memahami konteks kalimat. Untuk soal selanjutnya 2A 2B maksud saya. Jelaskan apa perbedaan dan kekurangan POV, TF, IDF, word to fix, glove, dan fast tag dan word depending. Jadi saya jelaskan apa perbedaan keunggulan dan kekurangannya. Untuk kekurangan dan keunggulannya dari POV atau pick of word, keunggulannya sederhana, mudah digunakan, cocok untuk model dasar. Kekurangannya itu abaikan urutan dan makna kata dimensi tinggi spare banyak nol. Untuk TF IDF, keunggulannya lebih pintar dari POV, kata umum diberi bobot kecil. Kurangnya masih tidak peka konteks, tidak tahu sinonim atau makna kata. Untuk word to fix, keunggulannya tangkap makna kata dan hubungan semantik. Contohnya raja, pria plus wanita sama dengan ratu. Kekurangannya tidak bakal konteks kata homonim seperti bank yang disamakan. Untuk glove sendiri gabungan kekuatan word to fix dan static global. Kekurangannya seperti word to fix tidak bakal konteks, retained saja tidak granted. Untuk pastagnya mudah paham kata baru dan tipe dengan memecah kata jadi subkata n-gram. Jadi untuk n-gram itu memecah menjadi 3. Kekurangannya yaitu lebih lambat dan ukuran model lebih besar dari word to fix. Seperti itu konteks 2 arah, peka makna kalimat akurat untuk NLP lanjutan. Untuk ukuran besar, lambat, butuh komputasi tinggi, tidak efisien untuk real time. Kesimpulannya, singkat digunakan POV, PDF untuk proyek ringan dan cepat. Gunakan Word to fix, glove, WordStack untuk representasi kata berbasis makna. Gunakan Bird untuk akurasi tinggi dan memahami konteks kalimat dan konteks. Untuk selanjutnya, jelaskan apa itu stop word pada metode dan apa itu stop word perlu dihapus. Sini saya jelaskan soal nomor 2C. Apa itu stop word? Stop word adalah kata-kata umum yang dalam bahasa yang sering muncul tetapi biasanya tidak membawa makna penting. Untuk analisnya contoh seperti ini. Yang dan di dari itu adalah a, de, into, dan lain-lain. Stop word sering dihapus dalam prosesan dan teks karena tidak membantu dalam bentuk antar dokumen, mengurangi dimensi fitur, mempercepat proses analisis. Untuk metodenya yaitu untuk POV perlu hapus stop word. Ya perlu penjelasannya karena menghitung frekuensi kata tanpa makna akan merusak dimensi. Dari TF, IDF perlu dihapus stop word. Ya, penjelasannya stop word muncul di banyak dokumen support PDF. TF, IDF rendah bisa dihapus. Untuk word to fix sendiri apa perlu dihapus? Bisa diabaikan. Biasanya untuk penjelasannya biasanya tidak dihapus karena konteks penting untuk pelatihan model. Untuk glove sendiri bisa diabaikan. Penjelasannya mirip word to fix, kadang stop word dipertahankan agar konteks tetap utuh.
Untuk fast tag bisa diabaikan karena model melihat kata dan stopword bisa tetap membentuk konteks. Untuk node part perlu dihapus, tidak hapus. Stopword penting untuk memahami makna konteks kalimat secara utuh. Kesimpulannya, POW dan IDF disarankan dihapus stopword. Word to fake huruf fast tag opsional tergantung kasus. Untuk word sendiri jangan dihapus karena model memproses seluruh konteks kalimat. Untuk soal A2D, jelaskan apa itu sintaks dan semantik, mana metode embedding data yang merupakan contextual embedding. Ya, jadi saya jelaskan nomor 2D, sintaks adalah aturan yang mengatur bagaimana kata-kata atau simbol disusun dalam sebuah kalimat agar kalimat itu bisa dipahami dengan benar. Misalnya dalam bahasa pemrograman, jika kita menulis kode tidak mengikuti aturan tanda baca atau urutan yang benar, maka itu salah secara sintaks. Semantik adalah makna dari kata atau kalimat tersebut. Walaupun kalimat secara sintaks benar, maka maknanya bisa saja salah satu tidak sesuai dengan konteks semantik. Semantik berfokus pada arti dari informasi disampaikan. Embedding dalam NLP. Untuk embedding dalam NLP-nya yaitu non-contextual embedding, memberi setiap kata referensi yang sama di seluruh kalimat tanpa berbagai konteks. Contohnya seperti word to fake dan block. Contextual embedding memperhitungkan kata-kata di sekitar suatu kata sehingga kata yang sama bisa memiliki representasi yang berbeda tergantung konteks kalimat. Contoh paling terkenal adalah BERT yang selalu memperhitungkan konteks sekeliling kata dalam kalimat. Jadi BERT adalah contoh dari konteks embedding karena mereka memproses kata dalam konteks kalimat secara keseluruhan dan bukan hanya memberikan representasi tetap dan untuk setiap kata. Untuk soal selanjutnya, sini diberikan dataset sebagai berikut. Ini dataset sebuah foto. Jadi saya sudah masang di sini. Untuk soal pertama, demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dan pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Saya jelaskan apa itu color extraction. Color extraction menggunakan color histogram adalah cara untuk mengenali gambar berdasarkan warna yang paling sering muncul. Teknik ini tidak peduli bentuk atau pola, hanya fokus pada warna pixel. Setiap gambar punya warna hijau biru. Histogram warna menghitung berapa banyak pixel yang punya intensitas warna tertentu dari 0 sampai 255. Hasilnya adalah faktor angka yang menunjukkan seberapa banyak warna tertentu ada di gambar. Faktor bisa digunakan untuk membedakan dan mengelompokkan gambar, misalnya dalam kalibrasi hewan berdasarkan warna bulunya. Sini saya mengimport beberapa yang saya butuhkan dan saya import hasil yang disoal. Dari sini hasilnya itu dari gambar asli, dari gambar Kaggle-nya, dari gambar data Kaggle-nya itu yang kucing ini, Instagram warna gambarnya itu gambar asli. Gambar pertama yang ditampilkan adalah versi RGB dari gambar yang dipilih digunakan untuk membantu visualisasi warna asli gambar. Histogram warna gambar kedua adalah histogram dari 3 saluran warna. Untuk merah R, untuk hijau G, untuk biru B. Untuk merahnya menampilkan di seluruh intensitas warna merah, dan untuk G menampilkan disesuai warna hijau, untuk B menampilkan disesuai warna biru. Penjelasan puncak histogram menunjukkan beberapa banyak pixel dalam gambar memiliki nilai intensitas tertentu untuk setiap warna. Misalnya, puncak tinggi intensitas 100%, saluran merah berarti banyak pixel di gambar berwarna kemerahan dengan intensitas tersebut. Jadi untuk warna hijau paling tinggi, mencapai hampir mencapai 1200. Untuk soal selanjutnya yaitu B, demonstrasikan tekstur feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya dari LP, Gauss, Gaussian, atau Gray Level Occurrence Metric. Untuk saya jawab dari soal B, 1B sampai dengan. Untuk kodenya saya sudah tampilkan sini. Saya jalankan dan outputnya di sini saya menampilkan gambar ular. Untuk hasil faktornya dari GLCM, kontrasinya 873 sekian, korelasinya 0,79 sekian, energinya 0,0088, homogenenya yaitu 0,0559. Grasi GLCM hasilnya bisa digunakan pada gambar hitam putih. GLCM menghitung beberapa sering pasangan pixel dengan nilai intensitas tertentu muncul
dalam jarak arah tertentu. Kontras pembedaan intensitas antar pixel, correlation hubungan antar pixel, energi atau keratan tekstur homogen sekitar nilai pixel terhadap dikenal Kelsen. Jadi ini output dari soal 1B. Untuk soal selanjutnya itu 1C, B1C. Dengan Shopee Educator Manufacturing menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Hope hasil oriented gradients can edit possible dan tidak vary. Saya langsung ke kodenya yang dibutuhkan dan menampilkan juga image passing, yaitu saya sebuah anjing dari gambar Grizzly versi hitam putih, gambar gunakan karena hook hanya butuh pixel bukan warna. Misalnya hook menunjukkan arah kekuatan gradient berbagai bagian gambar. Kalau untuk hasilnya seperti ini visualisasi hooknya. Oke, point factor yaitu shift, serve, orbi, fast, dan brief. Oh, ini untuk soal 1D. Demonstrasikan key points menggunakan salah satu dari metode berikut. Untuk 1D, untuk shift, serve, orb, fast, dan brief. Saya jelaskan untuk shift saya sudah untuk kodenya saya menampilkan importan yang dibutuhkan. Untuk di sini ada shift, serve, dan orb, dan fast, dan brief. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk serve tidak bisa menampilkan. Untuk serve tidak bisa menampilkan karena mungkin memang nggak bisa. Untuk serve banyak poin ini buat di area tepi dan detail dan dan skala. Untuk soal selanjutnya itu untuk selanjutnya soal B2A. Misalnya demonstrasikan e-bending menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Sini saya jelaskan dulu metode flattening raw pixel dalam Python. Itu metode ini mengubah gambar menjadi vektor satu dimensi dengan cara meratakan semua pixelnya. Misalkan gambar berukuran 100 x 100 pixel dengan 3 saluran warna RGB akan diubah menjadi vektor sepanjang 30.000 angka atau 100 x 100 x 3. Sini saya mengimpor beberapa library yang saya butuhkan dan juga data image sesuai dataset. Sini langsung hasil outputnya dari gambar asli 4x4x3. Untuk gambarnya kan gambar kucing. Untuk gambar kiri gambar asli sudah di resize ke ukuran tetap. Untuk gambar kanan 100 nilai pertama dalam faktor pixel yang sudah diratakan. Hasil flatten faktor panjang misalnya 64x64 kali 3 hasilnya 12.288 elemen. Untuk hasil dari soal 2 outputnya seperti ini. Nah, untuk soal selanjutnya 2B2B demonstrasikan e-bending menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman web, yaitu POV atau Back of Visual World dan Visual Vector Field atau VLLAD. Saya jelaskan dulu apa itu POV, Back of Visual World adalah mengubah gambar menjadi histogram berdasarkan jumlah kemunculan fitur visual atau seperti shift yang dikelompokkan dengan key-means, mirip menghitung kata dalam dokumen. Tapi untuk gambar
Fisher vector mewakili gambar berdasarkan beberapa jauh fitur-fitur yang menyimpang dari distribusi umum atau GMM. Lebih kaya informasi dibanding VV karena juga melihat arah dan variasi fitur. VLIT Vector of Locally Aggregate Descriptors menggabungkan kelebihan VV dan Fisher menyimpan selain vektor terhadap pusat cluster dan melihat jumlah. Langsung saja ke kodenya. Sini saya membuat beberapa library yang saya butuhkan untuk menjalankan sebuah kodenya. Dan ini hasil importannya. Outputnya mencari subfolder kelas di dalam konten dataset. Mengumpulkan 50 gambar acak untuk clustering. Warningnya hanya ditemukan 10 gambar menggunakan semua untuk clustering. Berarti deskriptor dari gambar clustering. Total deskriptor yang dikumpulkan untuk clustering itu 3028. Melakukan clustering dengan Siemens itu 60 cluster. Clustering berhasil pusat cluster atau kata visual terbentuk memilih satu gambar acak dari dataset untuk demonstrasi VLIT embedding. Ini contoh mendemonstrasikan VLIT embeddingnya. Sini muncul gambar ular dan sini kiri ini gambar ular, kanannya VLIT embedding saja. Ukuran clusternya yaitu 64, dimensi teksturnya 108, panjang faktor VLIT embeddingnya atau embeddingnya 1192. Demonstrasinya VLIT embedding selesai, prosesnya selesai. Jadi ini hasil dari VLIT embeddingnya. Soal terakhir demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut dari pengobatan MobileNet, VGG, ResNet, DensiNet, EfficientNet, Exception, VT, Exception, dan VIT. Saya jelaskan dulu apa itu soal yang dimaksudkan. MobileNet model desain dengan untuk perangkat mobile yang memakai teknik depth voice separable configuration agar proses komunikasi lebih hemat. Saya jelaskan VGG CNN sederhana yang menyusun layar constellation 3 kali 3 secara berurutan dan diakhiri dengan max polling untuk ekstraksi fitur. ResNet CNN dengan konsep residual connection yaitu shortcut antar layar agar informasi bisa langsung diteruskan tanpa hilang. DensiNet CNN di mana setiap layar terhubung ke semua layar sebelumnya supaya informasi bisa langsung dibagikan ke seluruh layar. DivisionNet CNN modern yang dibesarkan model secara seimbang di depth, width, dan resolusi input untuk hasil optimal. Inception V3 CNN yang menggunakan beberapa ukuran filter convolution sekaligus dalam salah satu layar untuk menangkap pola dari berbagai skala. Exception versi mengembangkan exception yang mengerti semua convolution biasa menjadi depth-wise variable convolution. Selanjutnya VIT Visual Transformer model berbasis transformer untuk gambar yang memecah gambar jadi patch kecil dan memprosesnya dengan self attention. Untuk code-nya sendiri saya sudah buat dan membuat beberapa library. Untuk outputnya seperti ini. Untuk gambar kiri itu gambar contoh fase. Untuk
ular dan gambar karena untuk MobileNet V2 pendingnya. Untuk kesimpulannya, di sini kita ambil gambar acak dari dataset, kita proses pakai model MobileNet V2 yang sudah dilatih sebelumnya. Hasil gambar ini diubah jadi deretan angka sebanyak 1280 buah yang disebut vektor e-bending. Nah, vektor ini nantinya bisa dipakai buat berbagai keperluan seperti clustering gambar, pencarian dan gambar mirip atau klasifikasi. Mungkin itu saja video penjelasan saya untuk soal UTS data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.